Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dimas Bima Saputra. Saya di sini ingin membahas materi yang berjudul Hak Waris Anak Luar Kawin dan Pernikahan Siri. Hak waris anak luar kawin. Hukum waris berdasarkan hukum perdata diperuntukkan bagi subjek hukum non-muslim. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi status anak ke dalam 3 golongan, yaitu anak sah, yaitu anak yang lahir di dalam suatu perkawinan yang sah. Anak luar kawin yang diakui, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tapi diakui oleh seorang ayah dan/atau seorang ibu. Anak luar kawin yang tidak diakui, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, dan tidak diakui, baik oleh ayah maupun oleh ibunya. Mengenai apakah anak luar kawin mendapat waris dari ayah, perlu kita lihat dulu apakah anak luar kawin ini diakui atau tidak oleh ayahnya. Pasal 863 KUH Perdata menyatakan, bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewarisi 1/3 bagian dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah. Artinya apabila sang ayah tidak mengakui anak luar kawin tersebut, maka sang anak tidak akan mendapat waris. Namun, apabila anak luar kawin tersebut diakui oleh sang ayah, maka sang anak akan mendapat bagian 1/3 dari bagian yang seharusnya jika ia anak sah. Mengenai apakah anak luar kawin mendapat waris dari ibu. Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karena itu, anak luar kawin berhak mendapatkan waris tanpa perlu pengakuan dari ibunya. Namun, perlu diketahui bahwa semenjak ada putusan Mahkamah Konstitusi tentang perkawinan telah memiliki perubahan, yaitu yang awalnya, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, menjadi, anak luar kawin tidak hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan/atau keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari anak luar kawin tersebut. Teknologi yang dimaksud adalah dengan menggunakan tes DNA. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, anak luar kawin berhak mendapatkan bagian waris dari ayahnya apabila ada pengakuan dari ayahnya atau ada bukti yang sah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa ia benar anak kandung dari sang ayah, sedangkan anak luar kawin berhak mendapatkan waris dari ibunya tanpa perlu pengakuan dari ibunya. Bagian waris anak luar kawin diatur pada Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Anak luar kawin yang diakui mewaris dengan semua golongan ahli waris. Besar bagian yang diterima tergantung dengan golongan mana anak luar kawin tersebut mewaris, atau tergantung dari derajat hubungan kekeluargaan dari para ahli waris yang sah, antara lain jika adanya golongan 1, 2,3 dan 4. Pewaris meninggalkan ahli waris golongan 1, istri atau suami hidup terlama dan anak sah. Bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewarisi 1/3 bagian dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah.
Pewaris meninggalkan ahli waris golongan 2 dan 3 orang tua, saudara, keturunan saudara, nenek, kakek. Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak yang diakui tersebut mewaris setengah dari warisan. Pewaris meninggalkan ahli waris golongan 4, saudara jauh. Anak luar kawin yang mewaris dengan ahli waris golongan keempat meliputi sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh. Maka besarnya hak bagian anak luar kawin adalah 3/4 dari warisan. Kesimpulannya, pembagian waris anak luar kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan 1. Bagiannya, 1/3 dari bagiannya seandainya ia anak sah. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan 2 dan 3. Bagiannya, 1/2 dari warisan. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan 4. Bagiannya, 3/4 dari warisan. Apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut undang-undang, anak luar kawin mewaris seluruh harta milik pewaris. 865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pernikahan siri. Menurut KBBI, nikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi namun tidak melalui kantor urusan agama. Modin sendiri memiliki tugas mengadakan pencatatan pengurus kematian serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kematian, pendataan tentang nikah, talak, rujuk, dan cerai. Sehingga, pernikahan tersebut sudah sah menurut agama Islam. Namun, status pernikahannya tidak tercatat oleh negara dan kedua mempelai tidak akan mendapatkan buku nikah resmi atas pernikahan tersebut. Nikah siri merupakan perkawinan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 sebagai peraturan tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan bagi penganut Islam dilakukan oleh pegawai pencatat dengan tata cara pencatatan. Di mana dalam hal ini nikah di bawah tangan atau nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan petugas pencatat nikah dan tidak tercatat di KUA. Beberapa faktor penyebab seseorang nikah siri. Masalah ekonomi, kemampuan finansial, keinginan berpoligami, menikah di bawah umur. Bagaimanakah kekuatan kawin siri dalam perkawinan? Dalam hal perceraian, dampak hukum yang timbul apabila salah satu pasangan menikah lagi atau meninggalkan pasangannya, maka pasangan lainnya tidak memiliki kuasa untuk melakukan apapun. Atau dalam hal ini istri sulit mendapatkan hak atas harta bersama apabila suami tak memberikannya. Dalam hal pembagian harta dalam nikah siri, dikarenakan nikah siri tidak tercatat oleh negara, di mana apabila terjadi perceraian istri tidak akan mendapatkan hak apapun dan tidak dapat menuntut apapun dikarenakan pada dasarnya tidak memiliki hubungan apapun yang sah dengan suami. Dalam hal pewarisan, apabila ada warisan yang ditinggalkan oleh suami karena meninggal dunia, istri dan anak akan sulit untuk mendapatkan hak dari harta warisan. Maupun jika seorang suami berprofesi sebagai PNS, istri maupun anak tidak berhak mendapatkan tunjangan apapun. Status pada anak yang lahir dari kawin siri. Menurut pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Februari tahun 2012 tentang pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan,
bahwa anak yang lahir dari pernikahan siri disamakan statusnya dengan anak luar kawin. Apabila kelak sang ayah meninggal dunia, sang anak juga tidak berhak menerima warisan apapun dari sang ayah. Sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat 1 UUP pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Menurut pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika anak hasil pernikahan siri itu diakui oleh ayahnya, setelah melalui serangkaian proses pengakuan secara hukum, maka ia hanya berhak mewarisi sepertiga bagian dari yang seharusnya ia terima. Maka dari itu kawin siri bukan merupakan perkawinan yang sah. Sesuai pasal 2 UU Perkawinan. Suatu perkawinan dianggap sah apabila perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian materi dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan dan terima kasih sudah menonton video saya.